Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ketemu sama Ibu ya di sini. Hai, halo. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi kelas 7 ya, anak-anak ya. Nah, sekarang materi yang akan Ibu bahas adalah materi tentang kelas 7. Sebentar. Tentang kelas 7, yaitu bab 1. Apa? Objek IPA dan pengamatannya. Betulkah judulnya gitu? Yes, betul. Materi kelas 7 yang pertama yaitu objek IPA dan pengamatannya. Nah, kalian kan untuk anak-anak kelas 7 ini berarti pengalaman yang sangat-sangat baru, karena kalian mulai berubah seragam gitu kan, mulai berubah sekolah. Pokoknya ini adalah pengalaman yang baru. Nah, meskipun dulu ketika SD ada pelajaran IPA, tapi tidak akan semendetail sekarang ketika kalian SMP juga tidak terlalu mendetail sih. Nah iya, saya lupa, saya Indah ya. Bu Indah. Nah, oke. Untuk objek IPA dan pengamatannya. Nah, Ibu akan tanya dulu nih, IPA itu apa? Ilmu pengetahuan alam. Jadi pelajaran IPA ini adalah pelajaran yang sebenarnya kaitannya, hubungannya pasti sama sehari-hari kan. Apa yang kamu lihat di alam ini, dari mulai benda terkecil sampai benda yang terbesar. Contoh benda yang terkecil apa, Bu? Virus. Sekarang kan lagi musim kan, virus corona. Virus itu adalah bagian dari IPA, ilmu pengetahuan alam. Yang paling besar apa yang sering tiap hari kalian lihat? Apa itu? Matahari. Matahari itu salah satu bintang. Nah, matahari juga diselidiki oleh IPA. Kemudian Ibu akan bertanya, apa yang diselidiki di dalam IPA? Berarti tadi dari objek yang terkecil hingga terbesar yang ada di bumi kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Loh, Ibu kok tiba-tiba dari bagaimana melakukan pengamatan? Kenapa Ibu tiba-tiba jadi ngomong mempelajari pengukuran? Nah, anak-anak, untuk pengamatan dan pengukuran ini ternyata tidak bisa dipisahkan ya. Karena apa? Karena langkah awal mengamati benda di sekitar kita akan melakukan observasi. Atau kalau kalian masih belum kenal dengan observasi, itu namanya adalah pengamatan. Jadi langkah awal itu yang dilakukan oleh, kita kan ngomongin ini kan pengamatan kan, makanya tadi objek IPA dulu ya, belum ketulis. Objek IPA itu adalah semua hal di sekitar kita dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Kemudian tadi Ibu tanya, nah kenapa, bagaimana cara melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran? Berarti kan di sini setelah objek IPA yang kita lakukan adalah tentang pengamatan. Nah, ternyata pada penyelidikan ilmiah IPA, pada penyelidikan di bidang IPA, itu ada beberapa proses, melibatkan sejumlah proses yang harus kamu kuasai. Proses yang pertama itu adalah pengamatan, yang tadi Ibu sebut dengan observasi. Setelah observasi, nanti kamu akan membuat inferensi.
Maksudnya apa? Membuat inferensi itu jadi gini. Ntar dulu. Membuat inferensi. Jadi gini, kalau observasi itu kan hanya sebatas pengamatan ya. Misalnya kamu gini, ngelihat temen nih, temen saya rambutnya hitam ya, gitu. Atau misalnya, oh dia mukanya bulat ya. Nah, untuk membuat inferensinya seperti apa? Kamu misalnya ketemu anggota keluarganya yang lain. Kok setipe ya? Rambutnya juga hitam kayak temenku. Wajahnya bulat ya kayak temenku. Nah, itu membuat inferensi. Jadi inferensi itu adalah hubungan dengan yang lain. Jadi setelah mengamati, kamu melihat hubungannya dengan yang lain seperti apa. Belum selesai karena pada penyelidikan, setelah pengamatan dan membuat inferensi, kamu harus mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan, kenapa harus dikomunikasikan? Ya iya dong, kamu kan membuat penyelidikan, kamu udah observasi, kamu membuat inferensi, mengkomunikasikannya seperti apa? Ya contohnya, berarti orang yang rambutnya hitam seperti dia itu ada segini, yang wajahnya bulat ada segini. Jadi pada pengamatan itu jangan hanya satu objek, kamu memerlukan beberapa objek supaya apa? Supaya kamu bisa mengambil data yang lebih akurat. Seperti itu, paham ya? Jadi objek IPA tadi ini objek IPA semua hal, kemudian ini langkah-langkah pengamatan. Atau ini kok pengamatan, ini observasi, ibu ganti deh. Enggak ganti, ibu dalam kurung aja ya. Langkah-langkah pengamatan ini kita bisa sebut juga dengan penyelidikan ya. Nah, oke, selanjutnya. Tadi ibu bilang bagaimana melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Kenapa kok tiba-tiba ke pengukuran? Karena jika kamu tadi setelah mengamati teman saya rambutnya hitam ya, teman saya mukanya bulat ya, teman saya tinggi loh, teman saya tuh kayaknya gendut. Nah, ada kata-kata tinggi dan gendut itu yang ibu ingin garis bawahi. Jadi untuk tinggi dan gendut itu relatif. Kamu bilang seseorang tinggi ketika kamu lebih pendek dari dia, ya kan? Kamu bilang seseorang gendut itu ketika dia lebih gede dari kamu. Nah, itu hal-hal yang relatif. Makanya dibutuhkan pengukuran. Supaya apa? Supaya hal-hal yang relatif tadi, jadi tergantung siapa yang ngelihat, itu menjadi hal yang pasti gitu. Nah, pada pengukuran ini ada beberapa istilah yang harus kamu ketahui. Yang pertama adalah segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Oke? Jadi segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Selain itu, ada lagi hal yang lain. Apa? Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran, berarti yang ini tadi, suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai
sebagai apa? Satuan. Oke, jadi di sini untuk pengukuran kamu mengenal dua istilah nih. Istilah yang pertama adalah segala sesuatu yang dapat diukur disebut sebagai besaran. Kemudian, mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Di sini kamu punya kata-kata besaran, di sini kamu punya kata-kata satuan. Contohnya apa? Contohnya kayak gini. Nah, ini kan tadi segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Tadi ya Ibu bilang, si A itu tinggi ya. Nah, tinggi ini merupakan besaran. Satuannya seperti apa? Ketika kamu mengatakan ini, iya loh, tingginya itu kira-kira sepintu rumah aku. Nah, loh kalau misalnya pintu rumah kamu mungkin beda kan sama pintu rumah ibu. Jadi satuannya pintu rumah kamu, besarannya tingginya. Tapi apa itu udah cukup? Apa itu udah baku? Apa itu sudah mewakili? Mewakili apa? Apa itu sudah mewakili tinggi orang-orang? Tidak kan? Kalau misalnya bisa mewakili seperti itu, kamu kan nanti ada kayak gini. Pak, Mang, tolong dong aku mau ngejahit baju. Oke, ukurannya segimana ya? 5 jengkal, Mang. Jengkal siapa? 5 jengkal kamu. Ternyata kedodoran. Taunya jengkal si Mangnya lebih gede. Nah, itu satuannya si jengkal. Tapi salah, enggak. Kan itu satuan. Cuman satuannya ya satuan lokal gitu. Jadi maksudnya satuannya ukuran-ukuran kamu aja. Jadi apa? Jadi kita harus punya satuan yang disepakati. Nah, ternyata di semua negara maksudnya di semua negara termasuk Indonesia ada satuan yang disepakati. Yang disebut dengan satuan baku. Satuan yang disepakati disebut dengan satuan baku. Contohnya gini, kamu itu bikin baju tadi. Aku mau bikin baju, Mang. Oke, ukurannya segimana? Ini Mang. Lebar dada aku 92, panjang tangan aku 51. 51 apa? 51 cm. Ya udah, kalau pakai senti kan, sentian si Mamang jahit sama sentian yang di rumah kamu pasti sama. Kenapa? Karena kita menggunakan satuan baku. Nah, setelah muncul satuan baku, akhirnya dunia internasional memunculkan yang namanya satuan internasional. Tapi sebelum ke satuan internasional, kita kan tadi ngomongin besaran dulu nih. Ya, segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, besaran ini ada 7 besaran pokok yang harus kamu tahu. Ada 7. Oke, Ibu tulis di sini ya. Ini besaran pokoknya. Di sini satuan internasionalnya. Jadi mau di mana, negara manapun, kamu nanti ketemu lah, nggak akan berubah. Meskipun kamu ke India, ke Maroke, ke Papua, ke ke Arab, ini satuan tidak akan berubah. Besaran pokok tadi ada 7. Besaran yang pertama adalah massa. Satuan internasionalnya adalah kilogram. Kemudian ada yang namanya panjang. Panjang ini satuan internasionalnya adalah meter. Kemudian ada waktu. Satuan internasionalnya adalah sekon atau detik. Kemudian ada kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere. Kemudian ada suhu. Suhu ini satuannya adalah Kelvin.
Jadi yang bilang Celsius itu salah. Tapi kenapa kita kebanyakan makainya Celsius? Yaitu berarti bukan satuan internasional. Itu satuan-satuan di kita aja. Kemudian masa, panjang, waktu, kuat arus listrik, suhu. 2 lagi. Ada jumlah zat, satuannya mol, dan yang terakhir ada intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela. Oke, ini Ibu langsung nih. Ibu langsung di sini menuliskan ada yang namanya besaran pokok, ada yang namanya satuan internasional. Besaran pokok ada 7, ada massa, panjang, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya, dengan satuannya adalah untuk massa itu kilogram, untuk panjang itu meter, untuk waktu sekon, untuk kuat arus listrik ampere, untuk suhu Kelvin, untuk jumlah zat mol, dan untuk intensitas cahaya adalah kandela. Berarti selain ini apa? Selain dari ketujuh ini, kita sebut dengan besaran turunan. Apa contoh besaran turunan? Beberapa contoh dari besaran turunan. Yang pertama ada luas. Luas itu apa? Luas itu panjang kali lebar. Satuannya meter kuadrat. Oh, berarti dia turunan dari besaran pokok panjang. Terus ada apa lagi? Ada kecepatan. Apa itu? Kecepatan? Iya Bu, kecepatan itu kita jalan berapa meter, itu waktunya berapa. Oke, berarti satuannya meter per sekon. Kalau meter per sekon, tadi si meter ini dia punyanya panjang, waktu itu punyanya sekon. Sekon itu punyanya waktu. Maka untuk kecepatan yang bersatuan meter per sekon itu adalah turunan dari panjang dan waktu. Kemudian ada apa lagi? Boleh. Volume. Kalau volume meter kubik kan, karena rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Meter kubik. Berarti kalau meter dia turunan dari panjang. Ada nggak yang lain Bu? Boleh. Mau turunan yang mana? Mau turunan dari kilogram? Mau turunan dari kilogram apa kira-kira? Berat. Berat itu turunan dari kilogram. Jadi kalau berat itu kilogram dikali nilai gravitasi bumi. Nanti kita pelajari di kelas 8. Itu turunan dari massa. Jadi salah ketika kamu ditanyain sama teman kamu, berat kamu berapa? Berat aku 45 kilo. Salah. Justru 45 kilo itu adalah satuan dari massa. Seperti itu pertemuan kita kali ini. Ini pertemuan yang pertama. Kita bahas bab pertama, udah selesai. Jadi kita membahas tadi tentang objek IPA dan pengamatannya. Kemudian kita membahas tentang pengukuran. Kemudian yang terakhir Ibu bahas tentang besaran pokok dan satuan internasional. Seperti itu, ada yang ditanyakan? Bisa sampai sini? Oke, kalau kalian masih belum paham, silahkan nanti bisa konsul ya, bisa WA saya atau bisa komen di sini di YouTube kita, atau nanti bisa diskusi di Google Classroom. Terima kasih untuk perhatian kalian. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum.